Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, jadi gini. Pernah nggak sih kalian membayangkan gimana jadinya kalau teknologi di dunia ini secara tiba-tiba nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya? Tiba-tiba listrik mati, sinyal hilang, bahkan HP yang saat ini kalian pegang juga ikut mati. Nah inilah kisah yang akan kita bahas dalam film kali ini yang berjudul Leave the World Behind. Film ini akan mengisahkan mengenai fenomena aneh yang mana semua teknologi tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Cerita akan berfokus ke sebuah keluarga yang berniat melakukan liburan akhir pekan di suatu tempat. Anggota keluarga ini terdiri dari Clay yang merupakan seorang ayah, kemudian Amanda yaitu istrinya dari Clay, lalu ada Arsi si kakak yang tak lain adalah anak laki-laki mereka berdua, dan terakhir ada si adik yaitu Rosie yang merupakan anak perempuan mereka. Liburan yang mereka lakukan ini merupakan ide dari Amanda, sebab dia merasa kalau beberapa tahun terakhir ini mereka nggak pernah lagi bisa berkumpul bersama. Ya dikarenakan berbagai kesibukan masing-masing lah ya. Nah singkat cerita tibalah hari yang ditunggu. Mereka menuju ke tempat liburan dengan mengendarai mobil. Dan Amanda sengaja menyewa sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka untuk beberapa hari ke depan. Sebab rencananya mereka akan menikmati liburan ini kurang lebih 1 minggu lamanya. Setibanya di rumah yang mereka sewa, Amanda pun langsung menyuruh kedua anaknya untuk bersenang-senang menikmati berbagai fasilitas yang ada di rumah tersebut. Dengan penuh bahagia, Arsi dan Rosie pun langsung berlari melompat ke sebuah kolam renang yang ada di halaman samping rumah tersebut. Melihat hal ini, si ibu tentunya merasa bahagia melihat kedua anaknya yang tampak menikmati liburan kali ini. Dikarenakan mereka tidak memiliki banyak stok makanan, si Amanda ini berniat pergi ke supermarket yang ternyata jaraknya cukup jauh dari penginapan mereka. Nah, ketika Amanda sudah mendapatkan bahan makanan yang ia cari, tanpa sengaja ia melihat seorang pria yang membeli berbagai makanan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Awalnya ia bertanya-tanya, untuk apa sih membeli makanan sebanyak ini? Namun menyadari hal itu bukan urusannya, Amanda langsung bergegas pulang ke rumah. Merasa bosan main di perkarangan rumah, Clay si ayah berniat mengajak istri dan kedua anaknya untuk melihat samsat di sebuah pantai yang tak jauh dari tempat mereka berada. Clay mendapatkan informasi jika pantai yang akan mereka kunjungi memiliki view alam yang sangat indah. Hingga tanpa berlama-lama mereka pun langsung berangkat ke pantai tersebut. Sesuai dengan ekspektasi sang ayah, mereka langsung menikmati keindahan pantai dengan berjemur di bawah sinar matahari. Rosie yang tengah memandangi pantai, dia pun mengatakan kepada orang tuanya jika ada sebuah kapal yang mendekat ke arah mereka. Namun Clay berpikir jika mungkin saja kapal itu secara kebetulan melewati pantai itu. Namun beberapa saat kemudian, ternyata kapal itu semakin mendekat ke arah mereka. Menyadari bahaya sudah di depan mata, dengan sangat ketakutan semua orang yang ada di pantai itu langsung bergegas pergi dari sana. Nah, dirasa sudah betul tadi main di rumah saja, Clay segera membawa keluarganya kembali pulang ke rumah sewaan mereka. Di tengah perjalanan, mereka sempat membahas mengenai kejadian di pantai tadi. Kok bisa-bisanya gitu ya? Ada kapal berlayar tapi seperti nggak tahu arah. Seperti ditinggal apa nahkodanya gitu ya. Tapi nggak mau ambil pusing, si ayah berusaha positif thinking. Ya mungkin kejadian ini hanya kesalahan teknis saja. Nah pada malam harinya si ayah kembali mengajak istri dan kedua anaknya menikmati liburan ini dengan pesta kecil-kecilan. Sampai ketika kedua anaknya sudah tertidur, mereka berdua menghabiskan beberapa minuman untuk menenangkan diri mereka. Namun ketika malam semakin larut, lagi-lagi mereka dikejutkan dengan kedatangan orang asing ke rumah mereka. Merasa takut jika itu adalah ulah dari orang jahat, si ayah pun membawa tongkat bisbol sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Ketika si ayah membuka pintu, terlihat seorang pria memperkenalkan dirinya dengan nama George dan anaknya yang bernama Ruth. Nah, si George ini kemudian menjelaskan kalau dia adalah pemilik dari rumah yang sedang mereka sewa. Dan George juga mengatakan kalau tujuannya kemari agar diberi izin menginap 1 malam saja sebelum besoknya ia dan anaknya akan pergi ke kota. Tak ingin mengambil resiko, Amanda meminta maaf kepada George karena tidak bisa membantunya dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tidak menyerah begitu saja, George pun kemudian menawarkan kepada si ibu
memberitahu jika dirinya akan mengembalikan 50% uang sewa darinya jika diizinkan untuk tinggal. Mendengar hal itu, Clay pun langsung mengajak Amanda ke kamarnya untuk merundingkan lebih dahulu. Tetap dengan pendiriannya, Amanda pun bahkan semakin marah dan menyuruh Clay agar tak segan-segan mengusir George dari rumah sewa mereka. Clay kemudian mencoba menenangkan si ibu dan mengatakan jika penawaran yang diajukan George itu menggiurkan. Atau ya, begitulah si Clay berusaha meyakinkan istrinya. Setelah melalui negosiasi yang cukup alot, akhirnya Clay dapat meyakinkan istrinya dan sepakat menemui George untuk menyetujui tawaran yang dianjurkan oleh George. Nah, saat berkumpul bersama, siaran di televisi tiba-tiba menginformasikan mengenai darurat nasional, tapi belum jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hingga keesokan paginya, Amanda merasa bingung sebab sinyal di ponselnya sudah hilang. Di samping itu, siaran TV maupun radio juga masih belum bisa terhubung. Tak tinggal diam, Clay kemudian memutuskan pergi ke tengah kota untuk mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di ruang dapur, Amanda didatangi oleh si George yang bertanya apakah sinyal di ponselnya juga hilang. Namun Amanda berpikiran jika hal ini mungkin saja terjadi dan normal-normal saja. Sementara itu, Clay yang berpergian ke sebuah tempat, dia pun tak menemui satu orang pun di sana. Hal ini pun membuat Clay merasa semakin bingung dengan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Di samping itu, George berniat mendatangi rumah dari tetangganya untuk mencari informasi lebih lanjut. Setibanya di sana, George dibuat terkejut karena tak ada siapapun di rumah itu. Saat George menyusuri ke berbagai ruangan, George menemukan sebuah telepon satelit yang memiliki jangkauan sinyal sangat tinggi. Dan anehnya, ketika George menghidupkan telepon itu, dia pun merasa bingung sebab ponsel itu tidak bisa digunakan. Bagaimana mungkin sebuah telepon satelit tapi tidak bisa menemukan sinyal? George kemudian berjalan ke arah pantai yang tak jauh dari sana. Di tepi pantai, George dibuat terkejut dengan banyaknya penemuan mayat manusia di sebuah pesawat yang terjatuh di tempat tersebut. Tak lama kemudian muncullah pesawat lain yang juga terjatuh di tempat yang sama. Karena merasa panik, George pun langsung bergegas pulang ke rumah mereka. Nah, di sisi lain, seperti di film-film pada umumnya, saat situasi lagi nggak jelas seperti ini, Arsi bersama adiknya justru malah pergi ke tengah hutan untuk mencari udara segar. Di sisi lain, di dalam rumah, George mengabarkan kepada Amanda jika dia baru saja melihat fenomena aneh mengenai pesawat terbang yang terjatuh di tepi pantai. Melihat raut wajah George yang serius, Amanda pun percaya dengan ucapan yang dikatakan oleh George. Tak lama setelah itu, beberapa saat kemudian terdengar gelombang suara yang suara tersebut menyebabkan telinga mereka terasa sangat sakit sekali. Menyadari jika kedua anaknya belum kembali, Amanda pun langsung berlari ke tengah hutan untuk mencari keberadaan anaknya. Hingga pada akhirnya, Amanda pun berhasil menemukan kedua anaknya dan langsung mengajak anaknya untuk kembali ke rumah sewa mereka. Di dalam rumah, Amanda merasa panik sebab suaminya masih juga belum kembali dan dia berniat pergi keluar untuk mencari keberadaan suaminya. Merasa situasi di luar sedang tidak aman, George pun langsung mencegah Amanda dan mengatakan jika mungkin saja situasi di luar justru lebih berbahaya lagi. Tak lama kemudian pulanglah Clay yang membuat Amanda pun merasa sangat senang, di mana Clay kemudian menjelaskan bahwasanya kondisi di luar sangat aneh sebab ia tak bertemu dengan siapapun. Bahkan Clay kemudian memberikan sebuah pamflet yang ia temukan di jalan, di mana pamflet tersebut bertuliskan sebuah tulisan dengan berbahasa Arab, dan yang mengejutkan adalah Arsi mengatakan bahwasanya tulisan di pamflet tersebut adalah kehancuran bagi Amerika. Merasa ada yang janggal, Amanda pun mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke rumah mereka. Tetapi lagi-lagi George berusaha meyakinkan mereka bahwasanya kondisi di luar sana sangat tidak memungkinkan dan menyarankan mereka agar tetap tinggal di tempat itu sampai kondisinya membaik. Namun keluarga dari Clay tetap memutuskan untuk pergi dan tak memperdulikan ucapan dari George. Di samping itu, dengan raut wajah sedih, Ruth pun bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana keadaan sang ibu. George pun menjawab jika ibunya akan baik-baik saja. Nah, ternyata alasan George bersama Ruth berpergian di tengah malam sebelumnya karena mereka ingin menjemput sang ibu yang baru pulang dari luar kota dengan menaiki pesawat. Di tengah perjalanan menuju ke wilayah perkotaan, Clay bersama keluarganya pun dibuat terkejut dengan adanya mobil canggih yang bisa berjalan tanpa pengemudi yang mengalami hancur dan bertumpuk menutupi jalanan. Melihat kejadian itu, Clay bersama keluarganya pun memutuskan untuk kembali ke tempat rumah sewa mereka.
Malam harinya, Amanda tak sengaja melihat George di ruang dapur yang sedang minum sendirian. George pun kemudian mengajak Amanda untuk minum bersamanya. Dengan senang hati, Amanda pun menyetujuinya. Ketika malam semakin larut, Amanda bertanya tentang apa pekerjaan dari George ini. George pun menjawab jika pekerjaannya memiliki hubungan dengan manusia. Dan George menceritakan suatu rahasia kepada Amanda jika di beberapa bulan sebelumnya ia memiliki seorang klien yang memiliki bisnis yang sedikit aneh. Dia sangat ahli di bidang IT. Suatu hari dia meminta tolong kepada George untuk memindahkan uang yang jumlahnya sangat banyak sekali, dan setelah itu dia berpamitan kepada George untuk pergi dan tidak akan pernah kembali. Dia juga menitipkan pesan kepada George untuk menjaga dirinya dengan baik. Mendengar cerita dari George, Amanda pun langsung bertanya tentang maksud dari cerita itu. George pun menjawab jika kliennya ini ada hubungannya dengan kejadian saat ini. George berpikir jika kejadian yang terjadi saat ini adalah ulah dari para hacker yang menyebabkan semua sistem teknologi mengalami lumpuh total. Tak lama kemudian gelombang suara pun terjadi untuk kedua kalinya dengan suara yang lebih keras sehingga menyebabkan kaca lampu mengalami pecah. Kemudian Amanda pun memutuskan untuk tidur bersama dengan keluarganya. Pada pagi harinya, Arsi terbangun dengan memuntahkan sebuah darah dari dalam tubuhnya. Di samping itu, dia juga merasa aneh karena berbagai gigi di dalam mulutnya mengalami copot tanpa sebab. Melihat hal itu, Amanda pun langsung merasa panik dan memanggil suaminya. Amanda kemudian menyarankan agar membawa Arsi ke rumah sakit, akan tetapi teringat jalanan yang tak bisa dilewati. Amanda pun kembali merasa bingung untuk pergi kemana. George kemudian menenangkan Amanda dan dia berjanji untuk membantunya dengan meminta pertolongan kepada tetangganya. Di samping itu, Clay bertanya kepada Amanda tentang di mana Rosie berada. Nah, loh. Rod pun langsung menyauti perkataan dari Clay. Jika sepeda yang ada di dalam garasi juga tidak ada, kemungkinan saja Rosie sedang pergi dengan mengendarai sepeda itu. Karena merasa panik, George pun membagi tugas kepada mereka semua. Dirinya bersama Clay dan juga Arsi akan meminta tolong kepada tetangganya barangkali dia memiliki obat yang dibutuhkan. Sementara itu, Amanda bersama Ruth akan pergi mencari Rosie ke tengah hutan. Nah, di tengah jalanan, Amanda terus memanggil-manggil nama anaknya. Akan tetapi Rosie belum juga ditemukan. Saat berada di rumah kabin, Ruth menceritakan isi hatinya yang tak diketahui oleh Amanda. Ruth mengatakan jika saat ini ia sangat khawatir dengan keadaan dari ibunya. Ruth menjelaskan kepada Amanda tentang alasan mendatangi Amanda di tengah malam sebelumnya. Sebenarnya ia ingin menjemput ibunya di bandara. Namun melihat kondisi saat ini, Ruth tak yakin jika ibunya masih selamat. Nah, mendengar cerita dari Ruth ini, Amanda pun langsung merasa bersedih dan bersalah karena telah mencurigai George dan juga Ruth. Beralih ke George, dia bersama Clay dan juga Arsi pun telah tiba di rumah tetangganya. George kemudian mencoba mengetuk pintu rumah dari tetangganya dan memanggil namanya yang bernama Danny. Sekeluarnya dari rumahnya, George dibuat terkejut karena Danny membawa sebuah senjata. George kemudian bertanya, mengapa Danny membawa senjata? Sebab dirinya tak berniat buruk kepadanya. Danny pun menjawab jika tidak ada yang bisa dipercaya dalam keadaan seperti ini. Danny pun menyuruh George agar dia segera pergi saja dari halaman rumahnya. Clay pun kemudian memotong pembicaraan mereka dan menjelaskan tujuannya kemari. Sebab anaknya sedang sakit dan membutuhkan beberapa obat. Clay juga rela membayar Danny $10 asalkan dia memberikan sebuah obat untuk anaknya. Danny pun tetap bersikeras untuk mengusir George bersama Clay dari halaman rumahnya. Karena George menolak untuk pergi, Danny pun terpaksa mengarahkan senjatanya ke arah George. Sementara itu, George juga mengarahkan pistol yang dibawanya ke arah Danny. Melihat keadaan semakin memanas, Clay pun mencoba menenangkan mereka dan mencoba berbicara kepada Danny. Clay mengatakan apabila Danny berada di posisinya, apa yang akan dia lakukan? Seketika, hati Danny pun langsung tersentuh dan menyetujui permintaan dari Clay untuk menukarkan $10.000 dengan beberapa obat-obatan. Sebelum pergi, Clay menunjukkan sebuah pamflet berbahasa Arab yang intinya adalah kehancuran bagi Amerika. Danny pun mengatakan jika dia sudah tahu semua itu sebelumnya. Sebab temannya yang ada di wilayah lain telah mengabarkannya dan mengalami hal serupa beberapa hari sebelumnya. Sebab itulah Danny memborong semua makanan yang ada di supermarket, seperti yang dilihat oleh Amanda pada hari itu. Ketika George akan pergi, Danny merekomendasikan George agar pergi ke rumah dari tetangganya yang tak dihuni.
Di tempat itu, terdapat bunker bawah tanah yang didesain untuk berlindung dari terjadinya kiamat. Beralih ke Amanda, dia bersama Rod pun kembali melanjutkan pencarian dari Rosie. Ketika di tengah jalan, Rod langsung terhenti langkah kakinya ketika melihat arah dari perkotaan. Nah, Amanda yang merasa heran, dia pun langsung mendatangi Rod dan melihat keadaan dari perkotaan. Tidak diduga, perkotaan mengalami kehancuran, seakan sedang terjadi sebuah peperangan. Beralih ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan, diperlihatkan Rosie yang ternyata berada di rumah itu. Dan di rumah itulah Rosie menemukan sebuah bunker rahasia yang di dalamnya terdapat berbagai persediaan makanan dengan jumlah yang cukup banyak. Dan rumah itu pun tak lain adalah rumah yang dimaksud oleh Dani sebelumnya. Dari layar monitor terdapat informasi jika Gedung Putih Amerika telah diambil alih oleh pasukan militer. Semua warga Amerika diperintahkan untuk mencari perlindungan dan kemudian film pun berakhir.